Antisipasi serangan Rusia dan China, Amerika, Jepang, Australia, dan Prancis gelar latihan militer. We're all coming away with a transparent and shared understanding of the challenge that the Ukrainians face. And I know that we're all determined to help Ukraine win today and build strength for tomorrow. The work that we've done together in record time has made a huge difference on the battlefield. And countries all around the world have been stepping up to meet, and I wanted to especially welcome a major decision by our German host, as Minister Lambrecht announced just today that Germany will send Ukraine anti-aircraft systems. And yesterday, of course, the British government announced that it would provide Ukraine with additional anti-aircraft capabilities as well. Canada announced that it will send Ukraine 8 armored vehicles. And so that's important progress. We're seeing more every day. And I applaud all the countries that have risen, but we don't have any time to waste. The briefings today laid out clearly why the coming weeks will be so crucial for Ukraine. Blok Barat yang dikomandoi Amerika Serikat menggelar latihan bersama besar-besaran dengan Jepang, Australia, dan Prancis. Diberitakan Eurasian Times, latihan militer udara digelar dengan nama Cap Nord Doctrine Eagle Combat Employment, yang berkembang dari Angkatan Udara AS mungkin menjadi sasaran ujian yang paling berat sejauh ini selama latihan. Latihan yang dimulai pada Rabu dan berlangsung hingga bulan mendatang melibatkan pesawat tempur dan pembom Angkatan Udara AS, Angkatan Laut AS, dan Korps Marinir yang didukung oleh pengisian bahan bakar udara dan pesawat peringatan dini dan kontrol udara serta pesawat tempur Jepang dan kapal angkut Prancis dan Australia. Tersebar di 1.200 mil Samudra Pasifik dalam ujian kemampuan mereka untuk beroperasi dari pangkalan udara terpencil dan keras. Sebanyak 2.000 anggota layanan dari keempat negara beroperasi dari sistem Hub and Spoke dari 10 pangkalan udara yang tersebar dari Pulau Iwo Jima, Jepang. Juga disebut Iwo-2 di utara melalui Saipan, Rota, dan Guam, dan turun ke Mikronesia dan Republik Palau di selatan. USAF telah berfokus pada konsep Eagle Combat Employment atau AC dalam beberapa tahun terakhir untuk memenuhi tantangan yang semakin meningkat dari kemampuan anti-akses atau area denial yang diterjunkan oleh musuh yang hampir setara seperti China dan Rusia. Selama bertahun-tahun, China dan Rusia telah mengembangkan tembakan presisi jarak jauh yang melibatkan ribuan rudal balistik dan jelajah, menimbulkan tantangan besar terhadap kemampuan teknologi sistem pertahanan udara modern, membuat pangkalan AS di luar negeri rentan terhadap serangan dari negara-negara tersebut. Misalnya, China dapat menyerang fasilitas militer AS di rantai pulau pertama dan kedua Pasifik Barat. Yang terpenting, China dan Rusia adalah satu-satunya negara dengan senjata hipersonik operasional, sementara AS masih berusaha mengejar ketinggalan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa dalam potensi konflik di masa depan dengan China, AS dapat dengan cepat menyebarkan, membubarkan, dan melakukan manuver kemampuan tempur di seluruh zona konflik. USAF berfokus pada kemampuan untuk memindahkan pesawat dengan cepat ke jaringan lapangan udara yang lebih kecil di Pasifik Barat untuk menghindari sasaran rudal China jika terjadi perang. Sebagai bagian dari ini, sistem Hub and Spoke memungkinkan penyebaran cepat pesawat selama tegangan tinggi dari pangkalan utama yang disebut hub ke beberapa pangkalan terdistribusi yang lebih kecil yang dikenal sebagai jari-jari. Amerika Serikat menggelar latihan militer dengan Australia dan Jepang di Guam, teritorial Amerika Serikat paling barat untuk menghadapi ancaman serangan dari Rusia atau China. Dilansir South China Morning Post, latihan yang dilakukan di pangkalan Angkatan Udara Anderson atau biasa disebut Cap Nord dilakukan sejak Rabu dan akan berlanjut hingga bulan mendatang. Latihan dengan pesawat F-35A untuk pertama kalinya juga akan dilakukan di lokasi ini. Pelatihan bersama secara resmi ini disebutkan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam merespon terhadap kasus bencana alam. Majalah Air Force melaporkan bahwa salah satu tujuan komandan adalah untuk meningkatkan kemampuan pasukan saat beroperasi di lapangan udara yang kecil dan kasar dengan fasilitas terbatas. China dan Rusia dapat meningkatkan resiko pangkalan AS di luar negeri. Untuk beradaptasi, Angkatan Udara harus berkembang dari ketergantungan pada lapangan terbang yang mapan atau beresiko membangun keunggulan operasional.
kata Brigadir Jenderal Jeremy T. Sloani, Komandan Sayap ke-36 di Anderson dalam acara virtual yang diselenggarakan oleh Asosiasi Angkatan Udara. Luas lapangan barat laut Anderson kurang dari 2.400 meter dengan landas pacu dan ruang hanggar terbatas. Selain itu, pangkalan udara ini tidak memiliki kontrol lapangan udara permanen. Pangkalan udara ini digunakan oleh helikopter dan pesawat angkut jet 130 Hercules. Sementara latihan ini dapat mengatasi beberapa kerugian dengan pembom jarak jauh. Perang ketika rudal yang melumpuhkan pangkalan udara Amerika dan mencegah peluncuran dan memulihkan jet tempur jarak pendek tidak mungkin berakhir dengan baik. Jepang mengecam keras Cina pasalnya rudal balistik yang ditembakkan negeri itu dalam latihan militer menanggapi Taiwan jatuh ke zona ekonomi eksklusif Jepang. Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi mengatakan setidaknya 5 rudal mendarat di teritorinya. Jepang telah mengajukan protes dengan Cina melalui saluran diplomatik, ujarnya dikutip channel News Asia Jumat 5 Agustus 2022. Kishi menambahkan 5 rudal itu diyakini jatuh di barat daya Pulau Hateruma di Okinawa. Ia meyakini wilayah mendaratnya semua rudal itu juga telah dipetakan Beijing sebelumnya sebagai tempat mendarat. Kesembilan rudal itu diyakini jatuh di dalam wilayah yang ditentukan oleh Cina untuk latihan militer, kata Kishi seraya mengatakan latihan Cina itu sangat mengancam. Hal sama juga ditegaskan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Ia menyebut latihan militer Cina sebagai masalah serius yang berdampak pada keamanan nasional dan keselamatan warga negara Jepang. Tindakan Cina kali ini berdampak serius pada perdamaian dan stabilitas kawasan kami dan komunitas internasional, kata Kishida kepada wartawan setelah bertemu Ketua DPR AS Nancy Pelosi yang sedang melawat ke Jepang untuk sarapan pagi, dikutip AFP. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami telah menyerukan pembatalan segera latihan militer, tambahnya. Cina sendiri menjalankan latihan besar di sekitar Taiwan tatkala Pelosi berada di pulau yang diklaim sebagai wilayah tirai bambu itu. Manuver Pelosi dianggap sebagai dukungan kemerdekaan atas pulau itu. Dalam pernyataan Kementerian Pertahanan Taiwan, Cina telah menembak 11 rudal balistik Dongfeng di perairan sekitar Taiwan. Terakhir kali Cina menembakkan rudal ke perairan Taiwan adalah pada tahun 1996. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan rudal-rudal itu terbang tinggi ke atmosfer. Mereka yakin sementara ini rudal bukan merupakan ancaman terhadapnya. Meski begitu, Taipei mengaku tidak akan mengungkapkan jalur penerbangan rudal Cina. Itu karena masalah intelijen. Konflik antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut. Perang yang belum usai kini harus ditambah oleh ketegangan dua kekuatan ekonomi utama dunia, yakni Amerika Serikat dan Cina. Kabar terkini, Ketua House of Representatives AS Nancy Pelosi datang ke Taiwan, memancing kemarahan Cina. Negara yang dipimpin oleh Xi Jinping itu dengan tegas mengatakan akan menghukum mereka yang menyinggung Beijing. Ini benar-benar lelucon, kata Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Ini benar-benar lelucon, kata Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dikutip dari media pemerintah melansir AFP pada Minggu. AS melanggar kedaulatan Cina dengan kedok apa yang disebut demokrasi. Mereka yang menyinggung Cina akan dihukum, tambahnya. Cina sendiri tak main-main. Perkemarin sejumlah langkah dilakukan mulai dari operasi militer dengan tembakan langsung hingga pembatasan perdagangan. Tanggapan pertama yang diambil Cina pada kedatangan Pelosi adalah operasi militer. Ini merujuk ke latihan militer untuk perencanaan dan pengaturan tentara melibatkan angkatan udara, darat, dan laut biasanya dengan tujuan keamanan. Operasi militer ini diwarnai tembakan langsung yang dilakukan di zona yang mengelilingi Taiwan di beberapa titik. Diketahui jarak latihan dengan pantai Taiwan hanya 20 km.